Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di week ke-11. Kita masih membahas tentang distilasi menggunakan metode Poncan-Saffarit. Oke, kita berangkat mulai dari open steam distillation dengan metode Poncan-Saffarit. Open steam digunakan sebagai pemanas apabila tidak digunakan reboiler. Jadi seperti metode McCarthy, sometimes kita butuh open steam karena kondisi volatilitas dari feed yang diinputkan. Nah, itu biasanya kalau misalnya lebih volatil, maka dengan bantuan air itu dia bisa lebih cepat menguap. Jadi langsung diinjekkan steam sebagai pengganti reboiler. Nah, dalam open steam, neraca entalpi secara keseluruhan ini sama dengan F kali HF ditambah S kali HS sama dengan B kali HB ditambah D kali HD plus kondensor Q kondensor. Jadi untuk neraca panasnya itu seperti ini, dan neraca massa untuk kolom bagian bawah atau stripping itu kita nyatakan sebagai F plus S. Jadi kita punya ini kolom distilasi, ini feednya, steamnya diinjek dari kolom paling bawah, ini bottom, terus ini masih butuh kondensor, ini D. Maka ini FHF, SHS, BHB, D, HD. Nah, ini ada QC yang dikeluarkan. Nah, neraca massa untuk kolom bagian bawah atau stripping itu input sama dengan output. Inputnya ini adalah, ini yang kalau kita potong, maka F tambah S itu akan sama dengan B ditambah delta. Nah, delta itu hasil dari destilasinya. Nah, sehingga dari sini kita punya korelasi B plus S itu sama dengan delta bar. Kita punya korelasi seperti itu. Jadi B tambah S itu sama dengan delta bar. Nah, untuk S tambah F itu sama dengan B ditambah delta. Nah, ini kita mendapat koordinat titik S-nya. Koordinat titik S-nya kalau misalnya di Poncan-Saffarit, kita punya ini garis XY. Lalu yang ini itu adalah garis X dan Y, HV dan HL. Nah, di garis ini untuk mencari koordinat titik S, itu kita pasangkan di sini S. Kenapa S-nya di sini? Karena di sini adalah nilainya adalah HS untuk entalpinya, dan nilai XS-nya itu adalah 0. Maka ini 0, HS. Jadi biasanya steam itu murni kan, makanya dia di X-nya itu 0, langsung dicari HS-nya steam. Nah, kemudian untuk koordinat delta bar. Koordinat delta bar itu BXP dibagi B min S, itu untuk X-nya. Ini koordinat X-nya. Lalu ini koordinat Y-nya. BHB min S kali HS dibagi B min S. Nah, untuk mencari titik X delta barnya, itu kan kita dari BXP dibagi B min S. Ini itu bisa dicari dengan ini. F kali XF min D kali XD dibagi F min D. Ini untuk mencari X-nya delta bar. Jadi ini delta barnya di sini. Ini delta bar, di mana ini itu titiknya di X-nya itu. Delta bar X, HS. H delta bar. Ya, sumbu X-nya bisa kita cari dari sini. Jadi dari persamaan ini kita dapat sumbu X-nya, maka kita akan cari aja, oh X-nya segitu. Maka tetapkan titik di sini. Nah, nanti sepanjang titik ini, dari delta ini ke F, itu akan diteruskan sampai memotong titik delta bar.
Jadi kalau yang di metode Ponchon-Savarit distilasi biasa tanpa open steam, itu kan delta ke F itu ditariknya ke B. Nah, kalau yang ini itu ditariknya ke delta bar yang delta bar X delta barnya sudah dicari. Seperti ini. Jadi bukan ke XB lagi, tapi ke X delta bar. Nah, kemudian untuk koordinat titiknya diperoleh persamaan ini. Ini untuk sumbu X-nya. Jadi epsilonnya itu diperoleh dari sini. Dan sumbu Y-nya ini. Nah, untuk F dibanding S, itu bisa juga dicari dengan panjang garis S ke epsilon dibagi epsilon ke F. S epsilon F itu merupakan satu garis, dan B epsilon delta itu juga merupakan satu garis. Nah, sekarang kita coba saja langsung ke contoh soal. Campuran biner etanol air dengan rate 100 pon mol per jam dan entalpi 92,4156 BTU per pound mempunyai kadar etanol sebesar 20% mol. Jadi ini kita punya 100 pon mol. Ini XF-nya 0,2 mol persen mol ya. Ini fraksi mol, X mol. Kemudian HF-nya 92,4156. Campuran tersebut didistilasi secara Ponchon-Savarit pada tekanan 1 atm, sehingga menghasilkan hasil atas dengan kadar etanol sebesar 80% mol. Jadi ini X mol-nya 0,8 dan hasil bawah dengan kadar etanol sebesar 2% mol. Ini X mol-nya 0,02. Kondenser yang digunakan adalah total, dan sebagai pemanas likuida semula digunakan reboiler. Jadi dengan kondisi ini produk bawahnya sekian dan hasil destilatnya sekian. Ini awalnya menggunakan reboiler. Nah ini semula menggunakan reboiler yang kemudian diganti dengan open steam jenuh yang mempunyai entalpi 1300 BTU per pound. Feed masuk kolom berupa liquid pada suhu 140 derajat Fahrenheit dan reflux rasio diketahui sama dengan 1 kali reflux minimum. Nah, ini itu perlu kita pahami bahwa di soal ini awalnya kolom destilasinya itu melibatkan reboiler. Jadi kalau misalnya melibatkan reboiler, maka ini feed-nya ada berapa, D-nya berapa. Nah, bottom-nya itu begini. Nah, ini 0,8% mol, ini 0,02% mol, dan yang F-nya itu 0,2% mol, atau fraksi molnya. Nah, ini awalnya seperti ini, karena dia katakan semula reboiler, tapi nantinya itu pengennya diganti steam. Nah, kalau diganti steam, itu kita nggak tahu sebenarnya. Ini itu masih nggak tahu berapa XB-nya. Kalau untuk destilasi biasa, memiliki feed dan destilat komposisinya 0,2 dan 0,8 fraksi mol, itu kalau diubah ke steam, itu sama aja. Tapi nanti yang beda itu adalah XB-nya. Jadi, yang pertama kita lakukan itu adalah mencari data D-nya, D dari operasi destilasi normal yang menggunakan reboiler. Baru nanti kita beranjak ke perhitungan menggunakan steam, open steam. Nah, nanti XB-nya dicari dari grafik pada saat kita mencari open steam. Nah, ini yang ditanyakan berapakah rate dan kadar hasil bawah. Nah, untuk rate-nya itu kita coba cari B-nya dari normal distillation untuk membantu kita
mendapatkan nilai delta bar, baru kita menggunakan grafiknya untuk yang open steam. Nah, dari situ barulah kita mendapatkan rate dan kadar hasil bawahnya. Nah, kemudian yang kedua, berapa jumlah plate ideal yang diperlukan? Ini langsung pakai yang open steam. Kemudian, berapa rate kebutuhan steam yang diperlukan? Oke. Nah, ini data kesetimbangan dan entalpi konsentrasi sistem etanol air diketahui seperti ini. Ini adalah fraksi massa, ini X, dan ini Y. Nah, untuk ini fraksi massa, kemudian yang ini fraksi cair etanol dan fraksi uap etanol memiliki entalpi campuran. Ini BTU per pound mass. Jadi, di sini hati-hati, kalau misalnya data kesetimbangannya itu dalam bentuk massa, maka X, Y yang kita masukkan itu harus dalam bentuk massa juga. Jadi XF-nya, XD, dan XB-nya itu juga harus dalam bentuk fraksi massa. Nah, sedangkan yang kita ketahui di sini itu adalah persen mol. Maka step yang harus kita lakukan pertama adalah gambar data kesetimbangannya. Yang kedua, kita harus cari berapa sih persen massanya dari masing-masing komposisi di stream tersebut. Nah, berarti kita tulis dulu yang diketahui F-nya 100 pound mol per jam, dia kondisi cair, HF-nya 924156 BTU per pound, XF-nya 0,2 fraksi mol, P-nya 1 atm, XD-nya 0,8 fraksi mol, XB-nya 0,02 fraksi mol, HS-nya 1300 BTU per pound, TF-nya 140 derajat Fahrenheit, R-nya 1,5 R minimum. Dan ini diketahuinya kondensor total. Oke. Terus selanjutnya, ini kita sudah gambarkan grafik kesetimbangannya, kemudian kita cari nanti fraksi massanya, karena di sini itu XY-nya ini dalam bentuk fraksi massa, dan ini HVHL-nya itu BTU per LBM. LBM ini dibacanya pound mass, jadi bukan pound mol. Sehingga di sini kita perlu cari F-nya yang diketahui adalah 100 pound mol per jam, itu kita ubah dulu ke pound per jam, jadi dalam bentuk massa. Nah, ini berarti tinggal dikalikan aja fraksinya, F kali fraksi F, kemudian dikali BM. Ini kan 100, XF-nya 20, itu punyanya etanol, maka ini dikali BM-nya etanol. BM-nya etanol itu 46, kemudian ditambah ini F kali sisanya itu kan fraksinya air ya, F kali X air di F, itu dikali BM-nya air. Maka ini kita bisa tuliskan 100 dikali 0,8 kali 18. Ini adalah massa di F. Nah, ini BM campurannya di F itu adalah 23,6, atau kita bisa menggunakan persamaan ini, fraksi etanol dikali BM etanol ditambah BM air dikali ini fraksi air dikali BM air. Nah, ini juga BM campurannya. Nah, dari sini kita nanti bisa dapat dari data-data BM ini, kita bisa dapat fraksi mol ke fraksi massa. Jadi ini kita masukkan saja, ini X mol kali etanol kali BM etanol dibagi fraksi mol kali BM etanol ditambah fraksi mol kali BM air. Fraksi mol air, fraksi mol etanol. Nah, ini berarti kan
Ini itu fraksi mol dikali BM etanol, nanti ketemunya adalah fraksi massa dibagi total fraksi massa. Maka ini kita dapatkan fraksi massanya itu 0,39 fraksi massa. Nah, untuk XD-nya dengan cara yang sama, kita dapatkan 0,856 fraksi massa, dan XD-nya kita dapatkan 0,05 fraksi massa. Nah, selanjutnya kita gambarkan di grafiknya. XD-nya itu di 0,856 sekitar di sini. Kemudian XF-nya. Nah, F-nya hati-hati menggambar F-nya karena yang diketahui adalah cair, maka dan kita sudah punya F-nya berapa, maka kita harus gambar tepat dia kondisi cair. Kalau cair itu nggak mungkin dia di garis H liquid ini. Karena di H liquid ini itu artinya sudah cair jenuh, berarti pada kondisi bubble point. Nah, kalau dia dikatakan cair saja, maka dia kemungkinan di daerah sini. Nah, ini karena HF-nya diketahuinya 92, sekian ya. HF itu 92, sekian. Nah, berarti kita punya titik F-nya di situ, titik D-nya tetap di sini, ini H1, ini H1, yang ini tetap H0. Kemudian untuk XB-nya, nah ini yang kita gambarkan sementara ini adalah untuk yang normal distillation, yang bukan open steam. Nah, XB-nya kan di situ 0,05, jadi kita gambarkan 0,05. Untuk B dan D yang di sini itu memang menabrak garis liquid jenuh, kayak gitu. Nah, F-nya itu yang bisa berubah-ubah tergantung dia itu data F-nya cair, liquid jenuh, atau vapor, atau campuran, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya dari data ini kita mencari nilai R minimum. Nah, R minimumnya itu kita coba mulai dari tarik garis ke bawah, terus ke samping kanan, terus ke atas. Nah, untuk mencari H delta minimumnya itu tidak mulainya dari ini, tidak mulai dari H liquid, kan biasanya kita mulai dari H liquid, tapi ini kita mulainya dari titik F-nya. Nah, titik F-nya itu berarti seperti ini. Nah, disinilah kita dapat H delta minimumnya. Jadi ini tidak boleh dari H liquid ya, jadi benar-benar di titik F-nya. Mulainya dari titik F-nya, garis miringnya ini, tie line-nya. Nah, ini kita baca H delta minimumnya 1160. Nah, setelah kita baca H delta minimumnya, maka kita catat H1-nya terbaca juga 610, kemudian HD sama dengan H0 itu terbaca 100 BTU per pound mol. Per pound mass. Nah, kemudian dari sini kita bisa cari R minimumnya. R minimum sama dengan H delta minimum min H1 dibagi H1 min H0. Ini 1160 ya. 1160 min 610 dibagi 610 min 100. Hasilnya 1,08. Nah, kemudian R-nya itu 1,5 kali R minimum menghasilkan 1,5 dikali 1,08. Nah, ini hasilnya 1,62. Sehingga nilai H delta itu bisa diperoleh dari sini. 1,62 sama dengan H delta min 610 dibagi 610 min 100. Ketemunya H deltanya adalah 1436,2. Nah, ini. Nah, ini kita sudah ketemu H deltanya 1436,2. Lalu kita coba membuat neraca massa keseluruhan tanpa open steam untuk mencari nilai X delta bar. Nah, ini F plus untuk yang tanpa open steam, berarti kita punya yang normal, yaitu F sama dengan B plus D. Karena tanpa open steam itu bentuknya
Bentuknya ini F, ini D, lalu ini B. Nah, berarti kita cuma punya F sama dengan B plus D. F-nya tadi 2.360 pound sama dengan B plus D. D-nya 2.360 min B. Kemudian neraca komponen keseluruhan tanpa open steam. Kita punya persamaan ini, XF-nya yang dimasukkan adalah fraksi massa, XB-nya juga fraksi massa, XD-nya juga fraksi massa. Dari persamaan ini kita dapatkan B-nya 1.364,5 pound per jam, D-nya 995,5 pound per jam. Nah, ini B yang di sini itu tidak kita pakai. Ini tidak kita pakai karena ini masih mempertimbangkan yang sebelumnya. Yang kita bisa pakai itu D-nya, data D-nya. Karena D-nya baik open steam maupun tidak, itu D-nya itu sama. Nah, dengan persamaan 5 yang tadi untuk mencari nilai X delta bar, kita bisa cari X delta bar dengan persamaan ini. F kali XF min D kali XD dibagi F min D. Nah, ini kita masukkan angka-angkanya ketemunya 0,05. Maka di dalam grafik ini, kita dari data H delta ke F, ini diteruskan aja. Ini ada garis putus-putus hijau ini, diteruskan aja sampai dia memotong di 0,05 X-nya. Nah, berarti sekitar sini, 0,05. Nah, jadi itu, ini di sekitar sini ya, 0,05. Ini kita teruskan saja yang H delta ke F. Kita teruskan grafiknya, ini ketemunya adalah delta bar, X delta bar. Nah, jadi ini adalah titik di X delta bar. Selanjutnya, letakkan titik S dengan HS. HS-nya 1.300 BTU per pound, maka sekitar sini. Ini adalah titik HS 1.300 BTU per pound, dan XS-nya 0 karena dia steam murni. Maka hubungkan titik S dengan titik delta bar yang akan memotong kurva cair jenuh di titik B. Jadi nanti ketika kita hubungkan S, titik S ini ke titik X delta bar ini, nanti kita akan dapat nilai XB. Nah, XB ini yang kita cari, dia itu XB yang kalau misalnya pakai open steam. Kalau tadi kan XB-nya ketemu 0,05, itu karena distilasinya normal. Nah, kalau misalnya di open steam, maka XB-nya kan berubah. Nah, ini kita tarik garis saja langsung hingga memotong delta bar. Nah, di perpotongan ini kita dapat titik B. B yang open steam. Maka di sini kita dapatkan B-nya adalah ini terbacanya 0,03. Ya kan? Ini setiap satu kotak ini 0,02, maka ini karena di tengah-tengah kotak kedua, maka ini bacanya 0,03. Nah, setelah kita tahu terbaca 0,03, maka kita dapat menyelesaikan berapa sih S-nya nanti dari sini. F kali XF ditambah X kali YS sama dengan B kali XB ditambah D kali XD. Nah, F-nya 2.360, XF-nya 0,39, ditambah S plus 0 sama dengan B kali 0,03, XB-nya tadi, ditambah 95,5 kali 0,856. Dari sini kita dapatkan B-nya 2.275,5 pound per jam. Nah, kemudian dari neraca komponen keseluruhan, F plus S sama dengan B plus D, kita akan dapat nilai S-nya. S-nya adalah 2.275 plus 995,5 dikurangi 2.360, yaitu 910,5 pound per jam. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita perlu mencari jumlah plate. Untuk mencari jumlah plate, kita mulai dari sini, karena gambarnya sudah tersedia seperti ini. Ini adalah nilai delta bar-nya, yang di atas adalah deltanya.
maka kita selalu mulai dari H1. H1, tarik ke bawah menuju 45, ke kiri, ke equilibrium, terus ke atas menuju liquid vapor, ke entalpi liquid. Nah, dari sini kita bisa tandai, ini titik V1 dan ini titik L1. Kita gambar timeline untuk menunjukkan stage-nya. Kemudian kita tarik ke atas untuk ke stage berikutnya. Tarik ke delta, karena masih di zona delta F sama delta. Nah, dari sini kita dapat perpotongan antara garis ini, garis ke delta, dengan entalpi vapor. Maka dari perpotongan itu kita tarik ke bawah, ke diagonal, ke kiri, ke equilibrium, ke entalpi liquid, kemudian kita tandai sebagai V2 dan L2. Lalu kita gambar timeline, itu menunjukkan stage-nya, kemudian kita lakukan berulang seperti tadi. Nah, terusnya dari sini kita dapat stage ketiga, kemudian kita lanjutkan ke kiri, ke atas. Dari sini kita dapatkan stage keempat. Terus, nah karena ini sudah di luar zona F dan delta, maka kita lanjutkannya ke F ke delta bar. Jadi ini kita tarik ke bawah, terus dari bawah situ kita lanjutkan ke atas. Seperti ini, terus turun ke bawah, ke diagonal, terus ke equilibrium, ke atas lagi, kita dapatkan titik V5 dan L5. Lalu kita gambar stage kelima. Kemudian kita tarik ke bawah lagi dan ke atas. Dari situ turunkan ke diagonal, lalu dari diagonal ke equilibrium. Nah, ini di equilibrium pas di 0,03. Kita tarik ke atas. Ini kita tandai sebagai titik stage ke-6. Nah, lalu kita gambar stage yang ke-6. Kita gambar timeline-nya. Nah, di sini karena untuk L6-nya tepat di 0,03, maka di situ kita sudah bisa berhenti di sini. Maka kita dapat 6 stage. Nah, dari gambar ini kita dapatkan 6 buah stage dari open steam distillation. Oke? Nah, selanjutnya tentang feed ganda. Untuk feed ganda, sama dengan McCabe-Thiele, untuk feed ganda pada bagian intermediate terdapat net flow yang diberikan dengan persamaan delta bar. Delta bar itu sama dengan D plus G. Jadi kalau feed ganda, itu kita coba gambarkan lagi. Ini adalah G, lalu ini ada feed, kemudian di atas menghasilkan produk destilat dan produk bottom. Nah, untuk delta bar itu di dalam Poisson-Savarit bisa sama dengan D min G, di mana koordinat delta bar adalah ini. Kita bisa dapat harga X delta bar itu dari D kali XD dikurangi G kali XG dibagi D min G. Dengan H delta bar itu QC plus DHD min GHG dibagi D min G. Dan untuk neraca masanya bisa kita dapatkan F plus G itu sama dengan D plus B, di mana itu sama dengan delta plus delta bar. Nah, untuk feed ganda, itu penggambarannya, itu kita perlu mencari XD-nya. Ini kita perlu gambar garis XD, lalu kita perlu gambar garis XG, dan kita gambar garis XF. Kemudian di sini kita gambar garis XB. Nah, untuk data F-nya, itu bisa kita tarik garis dengan G-nya. Nah, data G itu
kalau kita tarik garis lurus, dia akan memotong delta. Nah, sedangkan F itu akan memotong data delta bar. Nah, untuk ke delta dan delta bar, itu terdapat garis, namanya garis Z. Nah, Z sendiri itu perpotongan dari F dan G. Nah, kemudian ini dari F delta bar ke F dan dari G ke delta, itu kita lanjutkan saja sampai dia saling berpotongan. Nah, berpotongannya ini namanya delta bar, double bar. Nah, untuk mencari dia perpotongannya harus ke atas atau ke bawah, itu kita coba aja bikin sketsa tipis gitu ya. Atau kita bayang-bayang. Ini kalau misalnya saya teruskan, kemungkinan seperti ini. Dan sedangkan yang F itu kemungkinan seperti ini. Nah, ini kalau diteruskan ke bawah, itu ternyata hasilnya menyimpang. Nggak bisa berpotongan. Maka kita nggak bisa mencari delta double bar itu ke bawah. Nah, dari persoalan ini kita perlu delta double bar-nya itu ke atas karena kita bisa menarik garis delta bar ke F, ini kita tarik ke atas, dan G delta ini kita tarik ke atas, itu baru bisa berpotongan. Jadi letak delta double bar itu bisa di atas atau di bawah, tergantung dia itu motongnya ke atas apa ke bawah, kayak gitu ya. Nah, ini untuk data delta double bar itu sama dengan F plus B, maka jumlah titik Z yang berada di sepanjang garis FG itu mempunyai koordinat XZ sama dengan F kali XF plus G kali XG dibagi F plus G. Nah, ini kita langsung saja ke contoh soal campuran amonia air didistilasi dengan poncen safarid untuk mendapatkan hasil atas dengan kadar 98% massa amonia dan hasil bawah dengan konsentrasi 4% massa amonia. Ada dua macam umpan yang masuk ke kolom, yaitu campuran mengandung 20% massa amonia berupa cair jenuh dengan rate 1000 pon per jam dan campuran mengandung 40% massa amonia dengan rate 1300 pon per jam. Entalpi 50 BTU per pound. Reflux ratio diketahui sama dengan 1. Berapakah jumlah plate ideal dan pada plate keberapa feed 1 dan feed 2 masuk ke kolom destilasi. Nah, ini yang pertama, umpannya adalah mengandung 20% massa amonia berupa cair jenuh. Kemudian yang kedua mengandung 40% massa amonia dengan rate 1300 pon per jam dengan entalpi 50 BTU per pound. Kolom beroperasi pada tekanan 180 PSIA, kondenser dan reboiler, keduanya adalah total. Nah, biasanya kita letakkan di sini itu adalah yang lebih light. Ini 20%, kemudian yang ini adalah 40%. Maka di sini kita punya tabel kesetimbangan berupa fraksi massa, uap cair dalam fraksi massa, kemudian kita juga punya entalpi campuran dalam bentuk fraksi massa. Nah, di sini kita tulis diketahuinya 100 pound berupa cair jenuh, feed-nya, XF-nya 0,2, fraksi massa, dan G-nya 1300 pound per jam, XG-nya 0,4 fraksi massa, HG-nya 50 BTU per pound, XD-nya 0,9 fraksi massa, 98, XB-nya 0,04 fraksi massa, R-nya 1, P-nya 180 PSIA, HS-nya tidak pakai HS ya. P-nya 180 PSIA. Nah, neraca massa keseluruhan di sistem ini F plus G sama dengan D plus B. F-nya 1000, G-nya 1300, maka D
sama dengan 2300 min B. Neraca komponen keseluruhannya kita bisa tuliskan seperti ini. Maka dari dua persamaan ini disubstitusi ke bawah, kita dapatkan nilai B-nya 1632 pound per jam dan D-nya 668 pound per jam. Nah, yang pertama kita perlu meletakkan titik-titik XF, XG, XD, dan XB-nya. XD itu di sini 0,98. Kita bikin garis vertikal ke atas. Kemudian XG-nya di 0,4 dan dia berhenti di sini. Di bawahnya liquid enthalpy. Jadi ini 50 BTU, kemudian XB-nya 0,04, daerah sini 0,04, dan XF-nya 0,2. Ini 0,2. Dia liquid jenuh. Nah, dari sini kita bisa baca H1 615 BTU per pound mass dan HD sama dengan H0 itu sama dengan 60 BTU per pound mass. Nah, dari data itu kita bisa dapat H delta. Karena kita sudah punya nilai reflux rasionya sama dengan 1, maka kita masukkan saja ke sini. Maka kita dapatkan H deltanya itu 1170. Nah, berarti kita bisa gambar tempatkan titik delta. Nah, ini kita tempatkan ini 1170 di sini. Maka kita tandain dia sebagai delta. Kemudian kita perlu menentukan komposisi Z yang terletak di antara garis F dan G. Nah, XZ-nya kita dapatkan 0,313. Nah, jadi untuk mengulas lagi, untuk yang open steam sama destilasi normal, itu kita mencari garis ini vapor liquid, ini HL, ini HV, lalu ini kesetimbangan VLE-nya, ini X, ini Y. Nah, untuk mencari delta dan delta bar, itu dikonekkan dengan F, kalau di destilasi biasa. Ini delta, kemudian ini delta bar. Ini destilasi biasa, kemudian destilasi open steam, itu pakai seperti ini. Nah, kalau yang double feed sama side stream, itu nggak bisa. F-nya ke atas itu ke delta, dan ke delta bar itu nggak boleh. Nah, jadi kalau yang di ini, kita butuh, ini misalnya ada F, ini ada F, terus ini ada G, kita butuh nilai Z. Nah, ini misalnya ini Z-nya. Nah, Z ini untuk penentu ini delta dan ini delta bar. Jadi nggak boleh ke F-nya. Maka di sini kita punya XZ-nya dari perhitungan XF kali XF ditambah G kali XG dibagi F plus G. Ini kita dapatkan 0,313. Maka kita dapatkan, kita tarik dulu garis F dan G-nya, kemudian kita tarik X-nya 0,313 ini sebagai titik Z. Nah, inilah yang nanti kita tarik ke delta. Nah, selanjutnya, karena kita sudah punya titik Z, kita hapus garis bantunya. Buat garis delta Z sampai memotong garis XB sebagai titik delta bar. Maka kita buat garis ini dulu, delta Z, kemudian diteruskan saja Z ke delta bar. Maka dari situ kita dapat ini garis delta bar. Ini titik delta bar. Nah, kemudian buat garis delta G, delta dan G, dan garis F dan delta bar. F dan delta bar. Ini kita buat, ini G dan delta, kemudian F dan delta bar. Kedua garis ini berpotongan di titik delta double bar. Nah, jadi ini selanjutnya kita perlu mencari delta double bar.
Sekarang coba kita gambar tipis-tipis. Kalau kita dibayangkan saja ya dari garis saya ini, seret, 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 seret. Ini kalau kita gambarkan dia semakin menjauh kalau ke atas. Maka kita coba gambar ke bawah. Seret, 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 seret. Ini seret, seret. Oh, kayaknya semakin mendekat. Maka kita gambarnya ke bawah. Nah, ini kita lanjutkan saja F ke delta barnya. Kemudian untuk delta G, delta dan G kita lanjutkan juga sampai mereka berpotongan. Nah, titik potong ini namanya delta double bar. Jadi ini adalah titik delta double bar. Nah, jadi kalau kita sudah ketemu zona ini, maka zona yang di sini ini adalah zona strippingnya. Sorry, ini zona enriching-nya. Zona enriching yang ada D-nya. Nah, ketika kita memasuki zona ini, antara F dan G, ini intermediate section-nya. Maka kita butuh ke delta double bar. Nah, ketika kita ke daerah sini, ini daerah B ke F, ini adalah daerah stripping. Kalau stripping, maka acuannya di sini, delta bar-nya. Jadi ini delta, zona enriching, ini delta bar, double bar, ini zona intermediate, dan ini delta bar itu zona stripping. Maka kita sudah bisa memulai untuk menggambar plate-nya. Kita mulai dari H1 tentunya. H1 itu sini, kemudian ke garis 45, garis 45 ke equilibrium, kemudian dari equilibrium ke atas ke liquid enthalpy. Kemudian di sini kita dapatkan titik P1 dan L1, kita tarik tie line sebagai stage pertama. Baru kita tarik ke delta. Perpotongannya kita tarik garis ke bawah, ke kiri, ke atas. Nah, ini kita dapat titik kedua, lalu kita tarik garis tie line, ini stage kedua. Nah, untuk yang F ini, itu karena sudah masuk ke zona intermediate, kita tariknya ke delta double bar. Nah, setelah ditarik ke delta double bar, dari situ kita teruskan ke atas, dari garis yang sama. Nah, baru itu kita perpotongan dengan entalpi vapor, kita tandai sebagai V3. Oke, sebelum ini animasinya kecepatan. Jadi ini dari V3 itu kita belum dapat L3. Jadi dari V3 kita turun ke bawah dulu, terus ke samping, terus ke atas. Nah, ini baru dapat L3 dan ini tie line ke-3, stage ketiga. Selanjutnya dari L3 kita tarik titik ini, titik L3 ini karena sudah masuk zona stripping, maka tariknya ke delta bar. Ini kita tarik ke delta bar. Saya simbolkan dengan garis ungu. Kemudian dilanjutkan ke atas. Perpotongannya itu ke entalpi vapor, ditarik ke bawah, ke diagonal 45. Terus dari 45 ini tarik ke VLE-nya. Dari VLE-nya tarik ke garis liquidnya, entalpi liquidnya. Nah, dari sini kita dapatkan titik V4 dan L4, lalu kita gambar tie line-nya. Nah, karena sudah melewati XB, maka kita sudah berhenti sampai di sini. Dari sini kita dapatkan jumlah plate teoritisnya 3 buah dan 1 reboiler. Oke, selanjutnya untuk metode yang side stream distillation. Side stream distillation, selisih antara feed dan hasil samping adalah titik selisih aliran Z yang dapat dituliskan sebagai berikut. F min S sama dengan Z. Ketika titik F, S, dan Z adalah satu garis atau hampir satu garis, apabila ketiganya pada kondisi cair jenuh, sehingga berlaku F per S itu sama dengan panjang garis ZS dibagi panjang garis ZF. Z per S itu sama dengan panjang garis SF dibagi panjang garis ZF. Titik selisih Z mempunyai persamaan fraksi seperti ini.
Nah, kalau yang bedanya yang tadi, yang double fit, XZ-nya itu dengan cara yang double fit, kalau yang side stream dengan cara yang side stream. Jadi XZ-nya itu sama dengan F kali XF min X kali XS dibagi F min S. Nah, untuk hasil samping keluar dari kolom bagian atas, kita mengikuti ini. D plus S sama dengan delta double bar. Koordinat titik delta double bar itu dapat dicari dari X delta double bar sama dengan D kali XD ditambah X kali XS dibagi D plus S. Nah, sedangkan H delta double bar itu sama dengan QC plus DHD plus SHS dibagi D plus S. Ini kita perlukan untuk mencari nilai Q kondensornya. Nah, ini titik delta itu titik beda untuk rectifying, delta bar titik beda untuk stripping, sedangkan delta double bar titik beda untuk hasil samping atau daerah intermediate-nya, sama seperti double fit. Nah, ini untuk sketsanya. Jadi kalau yang tadi double fit itu delta barnya bisa di perpotongan G delta dan F delta bar. Kalau yang ini itu S-nya itu ditarik ke delta, sedangkan F-nya itu memotong delta double bar dan delta bar. Nah, sedangkan Z-nya itu memotong delta dan delta bar. Jadi seperti ini. Maka untuk jumlah stage-nya kita dapatkan ini, seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut saja ke contoh soal. Ke contoh soal ini produk yang keluar dari hasil destilasi dengan poncon savarit adalah mengandung 80% berat, 60% dan 5% berat etanol. Feed berupa campuran binar etanol air dengan rate 1000 pon per jam. Mempunyai kadar etanol 25% massa. Feed berupa cair jenuh dan semua produk keluar pada titik didihnya. Jika reflux sama dengan 3, berapa jumlah plate yang ideal yang diperlukan? Diketahui rate produk yang 80% besarnya sama dengan produk yang rate-nya 60% berat. Nah, jadi cara menjawabnya, kita tuliskan yang diketahui, XD-nya 0,8, XS-nya 0,6, XB-nya 0,05, F-nya 1000 pon per jam, XF-nya 0,25 dan dia cairan jenuh, R-nya 3, S sama dengan D. Ditanya jumlah plate idealnya. Nah, untuk yang D ini, kita gambarkan dari 0,8 ke atas. S-nya dia biasanya liquid jenuh, maka kita gambarkan 0,6-nya di situ. F-nya dia berupa cairan jenuh juga, maka kita gambarkan di titik sini 0,25. Kemudian ini B-nya juga cairan jenuh 0,05. Nah, dari grafik kita bisa peroleh H1 sama dengan 720 dan H0 sama dengan HD itu 100. Kemudian dari sini kita bisa mencari data H delta dari R-nya, karena R-nya sudah diketahui 3, maka H delta ketemunya 2580. Maka kita tarik garis ke sini 2580. Nah, selanjutnya kita masuk ke neraca massa overall. F sama dengan B plus D plus S. Karena D sama dengan S, maka 1000 sama dengan B plus D plus D. Kita dapatkan 1000 sama dengan B plus 2D. Kemudian neraca massa komponennya kita masukkan ini, dan kita masukkan langsung, kita substitusikan ke sini. Persamaan satu ini kita substitusikan ke sini. Dari sini kita bisa dapatkan nilai D-nya 153,9 pon mass, dan S-nya itu sama dengan D, 153,9 pon mass. Sedangkan B-nya 692,2 pon mass. Nah, kemudian dari sini kita mencari X delta bar, delta double bar.
Untuk X delta double bar kita punya 0,7. X delta double barnya kita punya 0,7 dari perhitungan ini, maka selanjutnya kita gambarkan dulu X ke deltanya. Dari situ, maka kita cari X deltanya 0,7. Nah, perpotongan X delta dan perpotongan S ke delta dan X delta ini nanti akan menjadi delta double bar. Nah, ini kita pasangkan X delta double barnya di sini, maka di titik ini kita dapatkan delta double bar. Nah, kemudian untuk delta double bar itu bisa kita teruskan ke F, dan F ini kita teruskan saja garisnya, sehingga di sini kita dapat delta bar. Nah, ini delta bar. Nah, kemudian untuk delta ke delta bar itu kita sebelumnya cari XZ-nya dulu. Nah, XZ-nya itu kita dapatkan di titik ini XZ-nya, maka dari sini kita langsung bisa mencari garis delta ke delta bar. Nah, itu pakai persamaan yang tadi ya, XZ-nya. Nah, kemudian dari sini kita bisa mencari jumlah stage. Nah, ini untuk yang zona enriching atau rectifying itu kita dapatkan di zona D ke S dengan acuannya delta. Kemudian untuk yang zona intermediate itu kita acuannya dari S ke F. Ini intermediate dengan titik acuannya delta double bar. Sedangkan untuk yang stripping F ke B. Nah, F ke B ini adalah zona stripping. Dengan acuannya adalah delta bar. Nah, seperti biasa kita mulai dari H1 ke bawah, ke diagonal, ke kiri, ke VLE, terus ke atas. Dari sini kita dapat 2 titik, V1 dan L1. Lalu kita tarik Thailandnya. Ini adalah stage pertama. Nah, untuk yang garis diagonal itu ke arah ini, ke arah delta. Perpotongan ini tarik ke bawah. Terus ke VLE-nya. Ini masuk zona side stream, intermediate-nya. Dari sini kita dapat titik V2 dan L2, lalu kita gambar Thailandnya. Terus kita tarik ke delta double bar. Dari situ perpotongannya kita tarik ke bawah, ke kiri. Terus ini ke atas. Di sini kita sudah masuk ke daerah stripping. Maka kita tariknya, kita gambar Thailandnya dulu. Nah, ini dari sini kita tarik ke bawah, ke delta bar. Terus dilanjutkan ke atas. Ini kita peroleh jumlah stage-nya 3 stage plus 1 reboiler. Oke, sampai di sini. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih. Ini untuk penjelasan sampai sini. Nah, kalau misalnya ada yang kedua, itu hasil sampingnya keluar dari kolom bawah. Itu berlaku persamaan berikut, di mana X delta barnya diperoleh dari persamaan ini. Nah, contoh soalnya seperti ini. Campuran biner nitrogen oksigen dengan kondisi cair jenuh akan distilasi secara konsentrate. Dan seterusnya, itu teman-teman kalau bisa coba kerjakan, coba dikerjakan ya dengan step yang sama. Terima kasih.